hari Minggu adik-adik. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu untuk kelas remaja. Adik-adik, sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini? Oke, kita akan mulai ibadah kita. Silakan adik-adik di rumah masing-masing bersaat teduh dulu, berdoa, meminta bantuan Tuhan supaya fokus dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku. Berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu, seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat, seperti persembahan kurban pada waktu petang. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu, sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami dan yang tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, ada yang tahu tema firman Tuhan minggu ini apa? Temanya adalah Aku Percaya Yesus Bangkit. Nah, untuk menyatakan kalau kita memang percaya Yesus sudah bangkit, yuk kita angkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus.
gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Yuk, silakan bangkit berdiri lagi. Kita angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Adik-adik, mari sekarang kita bersama-sama mengucapkan titah yang pertama. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada Allah lain di hadapanku, kecuali aku. Makna titah yang pertama adalah kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadat hanya kepada Tuhan. Sekarang, mari kita berdoa untuk titah yang sudah kita ucapkan. Ya Tuhan, Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita angkat pujian dari Haleluya nomor 194, Saisiho Lusihanku.
teman-teman remaja di KPS Distrik 7 yang ada di rumah, beserta dengan orang tua maupun adik-adik sekolah minggu yang lainnya. Pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan yang menyertai kami sepanjang kami istirahat tadi malam, menemani dan menjaga kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kekuatan yang baru dan kesehatan yang baru. Terima kasih Allah untuk kasih setia Tuhan, karena kami juga pada pagi hari ini telah menaikkan nyanyian, pujian, dan syukur kami atas kasih dan karunia Tuhan yang menyertai kami sepanjang seminggu ini, sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menyertai kami, agar kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau katakan kepada kami, agar kami boleh memahami apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, agar kami bisa meneladani sikap teladan Kristus di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami juga bisa menjadi saksi-saksi Kristus di masa kini. Inilah kami ya Bapa. Bantulah kami, sertai kami sepanjang ibadah ini, sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, agar firman-Mu boleh terus berkembang, bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan hingga yang ke-11. 1 Korintus 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Mari kita membacanya bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman remaja yang ada di rumah, pada umumnya sulit bagi manusia untuk percaya pada sesuatu atau percaya pada sebuah peristiwa jika dia belum melihatnya sendiri dengan matanya sendiri, atau jika dia belum membuktikannya sendiri. Hal ini pula yang saya alami
dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau ada teman saya menceritakan sesuatu, misalnya dia menceritakan bahwa ada kecelakaan di jalan raya, maka sulit bagi saya untuk percaya akan ceritanya dia, akan cerita teman saya ini, jikalau saya belum melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Tapi ketika saya sudah membuktikannya dan saya melihatnya sendiri, maka saya baru percaya bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Mungkin teman-teman yang di rumah juga mengalami hal serupa. Mungkin teman-teman pernah mengalami, misalnya bertanya tentang nilai dari orang lain, nilai dari teman kalian yang ada di sekolah. Kalian akan ragu kalau seandainya kalian belum melihat nilai tersebut dengan mata kalian sendiri. Makanya kalian selalu meminta bukti, mana buktinya? Gitu. Atau misalnya ketika teman kalian mendapatkan sesuatu, mendapatkan hadiah, tetapi mereka belum membuktikannya atau memperlihatkannya kepada kalian. Akan ada keraguan dari peristiwa tersebut, akan ada keraguan dari cerita dari teman kita. Hal ini pula yang dialami oleh jemaat di kota Korintus. Jemaat di kota Korintus mengalami dilema. Jemaat di kota Korintus mengalami keraguan, khususnya akan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa jemaat di kota Korintus adalah jemaat hasil pengkabaran Injil dari Rasul Paulus. Dan kita tahu juga bahwa bisa dikatakan mereka adalah orang Kristen baru atau orang percaya yang baru. Nah, teman-teman, kalau seandainya kita melihat dari letak kota Korintus, maka kita bisa tahu bahwa kota Korintus ini sangat strategis. Bahkan bisa dikatakan bahwa kota Korintus adalah kota metropolitannya di zaman Perjanjian Baru. Jadi pada saat itu kota Korintus ini adalah kota yang sudah metropolitan, dan juga kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan. Kita melihat bahwa ada 2 pelabuhan besar di kota Korintus. Hal ini pula yang membuat kota Korintus menjadi kota perdagangan atau menjadi pusat perdagangan dan juga pusat industri. Teman-teman, karena letaknya yang sangat strategis, membuat banyak orang dari berbagai daerah, membuat banyak orang dari berbagai suku dan agama datang ke kota Korintus. Para pendatang ini kemudian berinteraksi, bercakap-cakap, berdiskusi dengan orang-orang yang ada di kota Korintus, termasuk juga dengan orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Dalam diskusi mereka, dalam percakapan mereka, orang-orang yang baru datang ini ternyata adalah orang-orang yang tidak percaya akan kematian dan juga kebangkitan Kristus, khususnya kebangkitan. Karena apa? Karena bagi mereka sangat sulit untuk menerima peristiwa kebangkitan, sangat sulit untuk mempercayai peristiwa kebangkitan. Hal inilah yang kemudian membuat khawatir atau membuat jemaat di kota Korintus menjadi ragu akan Injil yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus dan rekan-rekannya. Keraguan inilah yang kemudian membuat resah jemaat di kota Korintus, membuat perpecahan di antar jemaat yang ada di kota Korintus. Kemudian Paulus yang pada saat itu berada di Efesus mendengar peristiwa atau mendengar berita dari sahabatnya yang ada di kota Korintus, dari jemaat yang ada di kota Korintus, bahwa jemaat mengalami penurunan kepercayaan atau jemaat mengalami keraguan akan peristiwa kematian dan juga kebangkitan Kristus. Sehingga Paulus yang pada saat itu ada di Efesus menulis surat kepada jemaat di kota Korintus. Di tengah-tengah keraguan jemaat kota Korintus akan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, Paulus menulis sebuah surat dengan tujuan untuk meneguhkan kembali iman kepercayaan mereka. Paulus hendak menekankan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus merupakan bagian utama dari Injil yang diberitakan oleh Paulus dan juga telah diterima oleh jemaat di kota Korintus. Paulus hendak menekankan bahwa Injil adalah keselamatan bagi orang yang percaya. Paulus hendak menekankan pula bahwa tetaplah pegang teguh kepercayaan kita,
Tetaplah pegang teguh kepercayaan kita kepada Injil yang selama ini diberitakan oleh kitab suci. Tetaplah pegang teguh kepada Injil, termasuk di dalamnya adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus yang selama ini difirmankan melalui kitab suci kita, yaitu Alkitab. Paulus hendak menekankan, jangan ragu, teguhkanlah imanmu, teguhkanlah kepercayaanmu, bahwa Yesus benar-benar mati, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Itu adalah peristiwa keselamatan bagi orang yang percaya dan bagi orang yang tetap teguh memegang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Teman-teman, perlu kita pahami bahwa beriman artinya percaya walaupun tidak melihat. Kita memang memiliki jarak waktu yang cukup panjang, jarak waktu yang cukup luas dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Namun sebagai orang percaya, kita harus tetap percaya. Kita harus tetap mengimani bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian, bahwa Yesus benar-benar mengalami kebangkitan. Sekalipun banyak orang di sekitar kita, sekalipun banyak ajaran-ajaran di sekitar kita, baik di internet, di YouTube, ataupun di tempat-tempat lainnya, yang berusaha untuk mengatakan bahwa peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus tidak benar. Tapi iman kepercayaan kita haruslah tetap berpegang teguh bahwa Yesus benar-benar mengalami kematian dan Yesus benar-benar mengalami kebangkitan. Jika kita tetap memegang teguh kepada iman kepercayaan kita, dan kita tetap mengimani apa yang selama ini Yesus lakukan, dan apa yang selama ini Yesus perbuat kepada kita, maka janji keselamatan itu akan ada pada kita. Dalam suratnya kepada jemaat di kota Korintus, Paulus juga hendak menekankan kembali kesaksiannya tentang Injil yang selama ini ia beritakan di tengah jemaat kota Korintus. Kita bisa melihat bahwa Paulus kembali menekankan tentang peristiwa kematian Kristus. Paulus menekankan bahwa peristiwa kematian Kristus adalah peristiwa keselamatan bagi umat percaya. Bahwa kematian Kristus adalah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Bahwa Kristus mati untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Peristiwa keselamatan tersebut tidak terhenti hanya pada peristiwa kematian saja. Tapi peristiwa keselamatan tersebut kemudian berlanjut pada peristiwa kebangkitan Kristus. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa kebangkitan Kristus menjadi sebuah bukti. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini, tidak ada satupun kuasa di tata surya kita ini yang mampu menandingi kuasa Kristus. Kita juga melihat bahwa ternyata melalui kebangkitan Kristus, kita tahu dan kita menjadi percaya bahwa Yesus adalah Allah sang pemilik kehidupan. Maut saja dikalahkan. Berarti Kristus memiliki kuasa yang lebih besar daripada maut. Itulah mengapa peristiwa keselamatan tidak boleh hanya berhenti pada kematian Kristus, tapi juga harus dilanjutkan dengan peristiwa kebangkitan Kristus. Peristiwa kebangkitan Kristus seharusnya tidak diragukan lagi. Mengapa? Karena banyak saksi yang melihat Yesus menampakkan diri kepada mereka ketika ia sudah bangkit. Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Yesus menampakkan diri kepada para rasul. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus. Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya. Dan terakhir Paulus mengatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada Paulus sendiri. Mengapa Yesus menampakkan diri? Yesus tahu bahwa akan banyak orang yang meragukan kebangkitannya. Oleh sebab itu Yesus menampakkan diri kepada orang-orang percaya untuk meneguhkan kembali iman kepercayaan mereka. Untuk membuat mereka percaya 100% bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tapi hal yang paling utama adalah Yesus menampakkan diri kepada orang percaya untuk mereka
diutus menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Agar setiap saksi-saksi yang telah melihat kebangkitan Kristus bisa menyatakan kebenaran, bisa menyatakan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Teman-teman, tidak bisa kita pungkiri bahwa di dunia ini masih banyak hal-hal atau ajaran-ajaran, bahkan orang-orang yang berusaha untuk membuat kita ragu akan peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Namun, sama seperti Rasul Paulus, saya juga hendak menekankan kepada kita semua agar kita tetap memegang teguh iman kepercayaan kita. Agar kita jangan kendor iman kepercayaan kita kepada Yesus. Meskipun kita tidak melihat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, tapi tetaplah pegang iman kepercayaan kita. Tetaplah beriman kepada Injil. Tetaplah beriman kepada peristiwa tersebut. Tetaplah beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita tetap memegang teguh iman kepercayaan kita, maka kita pun ikut serta dalam keselamatan yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus. Teman-teman, hal ini tidak sampai pada percaya saja. Hal ini tidak boleh sampai hanya pada beriman saja. Tetapi, sebagai orang yang sudah beriman, sebagai orang yang sudah percaya, kita pun diutus oleh Allah untuk menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Tapi Bang, bagaimana caranya? Saya masih remaja. Saya tidak berani berbicara di depan banyak orang. Saya juga tidak memiliki pengetahuan yang banyak. Saya juga belum baca Alkitab sampai utuh. Teman-teman tidak perlu untuk melakukan sesuatu yang besar. Teman-teman bisa memulainya dari hal yang sederhana. Misalnya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, teman-teman bisa menceritakan kebenaran firman Tuhan. Mulailah dari orang tua. Mulailah dari adik-adik kita. Mulailah kepada kakak kita. Mulailah kepada saudara-saudara kita. Dan ketika hal itu kita sudah lakukan, maka kita sudah menjadi saksi Kristus. Atau di era yang canggih ini kita bisa menggunakan media sosial sebagai sarana pemberitaan firman Tuhan. Misalnya apa? Misalnya kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik ketika kita bermedia sosial, itu sudah menjadi cara yang sederhana untuk menjadi saksi Kristus. Kita juga bisa menggunakan media sosial untuk memotivasi orang lain, untuk memberikan semangat orang lain dengan ayat-ayat Alkitab, dengan kata-kata dari firman Tuhan. Atau kita juga bisa mengenalkan Yesus Kristus kepada orang lain melalui media sosial. Sehingga penggunaan media sosial bukan hanya untuk bermain-main saja, bukan hanya untuk entertain saja, tapi kita selaku saksi Kristus bisa menggunakan media sosial masa kini menjadi sarana untuk mengenalkan Yesus, mengenalkan kebaikan Kristus kepada orang lain. Oleh sebab itu, di era yang canggih ini, seharusnya kita juga bisa menjadi saksi Kristus masa kini. Kita bisa menjadi saksi Kristus zaman sekarang. Kita bisa menjadi saksi Kristus zaman now. Tapi kayaknya aku belum siap deh Bang. Hidupku belum kudus. Aku masih suka membohongi orang tua. Aku masih suka melawan orang tua. Bolos ke sekolah minggu, bolos ke remaja, jarang bawa Alkitab, jarang baca Alkitab. Aku belum siap Bang. Aku belum pantas untuk menjadi saksi Kristus. Teman-teman, Paulus juga mengatakan hal demikian. Paulus mengatakan bahwa dirinya tidak layak. Dia hina karena dia pernah menjadi orang yang menyiksa jemaat Allah. Tapi kemudian Paulus mengatakan bahwa kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah lah yang melayakkan dia dan kita semua untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu seharusnya tidak lagi ada keraguan. Tidak boleh ada satu hal pun yang menghalangi kita untuk menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu pertanyaannya, siapkah kalian untuk menjadi saksi Kristus masa kini? Saya hendak mengajak adik-adik melakukan sebuah aktivitas, yaitu menggunakan media sosial.
kita memulai menjadi saksi Kristus di media sosial dengan cara yang sederhana. Teman-teman bisa mengungkapkan, teman-teman bisa menceritakan siapa Kristus bagi teman-teman. Siapa Kristus bagi teman-teman dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Kalian bisa menceritakan apapun, pengenalan kalian tentang Yesus Kristus. Apapun yang kalian tahu tentang Yesus Kristus. Singkat saja, dan kalian bisa menguploadnya di Instagram kalian. Jika kalian sudah menguploadnya di Instagram kalian, silakan gunakan hashtag SMGKPS dan juga hashtag remaja masa kini. Selamat melakukan aktivitas. Saya menantang bagi kalian yang berani untuk menjadi saksi Kristus, untuk memulai menjadi saksi Kristus di masa kini. Siapa kalian? Kalian harus siap. Karena apa? Karena kasih karunia Allah melayakkan kita dan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Teman-teman, sekarang marilah kita menyebutkan ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Sekarang marilah kita menyebutkannya bersama-sama. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Selamat menjadi saksi Kristus kepada kita semua. Selamat menjadi saksi Kristus masa kini. Tuhan yang memampukan kita dan kasih karunia Allah yang melayakkan kita. Kisah di dalam 1 Korintus 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kita boleh melihat dari ayat 5 sampai ayat 8 diceritakan Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada beberapa orang. Dan menariknya adalah setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang, orang-orang itu menjadi percaya. Dan ketika mereka percaya, mereka mengabarkan Injil. Dan kita adalah orang-orang yang percaya. Nah, kenapa Yesus harus bangkit? Karena kita telah tadi mendengar, kita baca dalam firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus menggenapi apa yang dituliskan oleh kitab suci. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri, maka kematian, kebangkitannya itu adalah sesuatu yang nyata. Nah, sekarang bagi kita, bagi adik-adik sekolah minggu, melalui firman ini kita boleh belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana menjadi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Allah. Dan salah satu bentuk mengasihi Allah adalah kerinduan kita untuk mengasihi sesama manusia. Dan di samping itu juga sebagai saksi-saksi Kristus, hendaklah kita juga punya kerinduan yang begitu besar untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Karena Tuhan hanya sejauh doa. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, Paulus yang telah berjumpa dengan Allah, dia menjadi saksi Kristus. Dan kita yang telah mendengarkan pengajaran firman Tuhan, kita juga memberikan diri kita menjadi saksi Kristus. Kasihilah sesamamu manusia, tekunlah berdoa, itulah tandanya kita adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang percaya yang selalu taat, selalu rindu untuk mengenal Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Terimalah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini, mari kita kumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita katakan, persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita angkat pujian Ijo Nadong Huboan Tuhan.
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami. Sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita sudah mendengarkan lagu-lagu pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama untuk melakukannya. Untuk adik-adik semua, jaga kesehatan agar kita tetap sehat dan tetap semangat. Inilah ibadah untuk GKPS Distrik 7 yang dilayani oleh GKPS Resort Cikoko. Tuhan memberkati. Amin.